wabarakatuh. Sehat walafiat, alhamdulillah. Kali Habib Umar. Alhamdulillah. Hari ini kembali ke Bumi Arema, alhamdulillah bisa menjumpai semuanya saat ini di saat sekarang. Mudah-mudahan juga kehadiran Nabi Rasulullah itu sekali ini bisa memberikan pencerahan buat kita. Amin. Membahas berbagai permasalahan seputar sholat yang masih mengacu pada kitab Sahih Sifat Sholat Nabi Muhammad. Akan dibahas dulu asalnya. Ya. Sekarang apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Sahih Sifat Salatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf, dan kita sekarang memasuki al-jama' baina sholataini fil matar, jamak di antara dua sholat ketika hujan. Sebelumnya kita bahas sedikit tentang masalah jamak. Jamak itu ada dua, ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Umumnya jamak itu dilaksanakan ketika musafir atau bepergian. Nah, kalau jamak takdim adalah melaksanakan sholat asar di waktu zuhur setelah selesai sholat zuhur, atau melaksanakan sholat isya di waktu maghrib setelah selesai sholat maghrib. Ini namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, baik setelah sholat asar ataupun sebelum sholat asar, atau sholat maghrib dikerjakan di waktu isya, baik setelah sholat isya atau sebelum sholat isya. Ini namanya jamak takhir. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan yang diperbolehkan jamak ketika tidak dalam keadaan musafir, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, yaitu jamak karena sakit dan juga jamak karena hujan. Kalau jamak karena sakit boleh takhir, boleh takdim. Nah, mungkin repot untuk wudhunya atau kena infusnya, atau mungkin di rumah sakit kan ribet. Nah, ada juga jamak karena hujan. Nah, karena hujan ini hanya jamak takdim saja, bukan takhir. Nah, tapi dikatakan di sini itu jamak yang boleh dilakukan di kotanya, ya, di kotanya, bukan dalam keadaan musafir, ya. Kemudian ada yang sering ada pertanyaan itu adalah, kalau misalkan kita jamak terus tidak qashar boleh apa tidak? Sebetulnya jamak dan qashar itu terpisah. Jadi orang jamak sendiri tanpa qashar boleh, qashar sendiri tanpa jamak juga boleh, asal sudah memenuhi syarat untuk diperbolehkannya jamak dan juga qashar. Nah, kalau qashar itu tidak sama dengan jamak dalam arti ada pengecualian dari musafir. Ya, kalau jamak ada pengecualian dari musafir, ya, selain musafir tadi yang sudah kita bahas. Nah, kalau qashar itu hanya khusus untuk musafir saja, dengan safar tawil. Makna safar tawil adalah orang yang melakukan perjalanan lebih dari 2 marhalah. Masalah jarak dari 2 marhalah ini memang ada perbedaan di antara ulama tentang ukuran zaman sekarang. Ada yang mengatakan 80 km, 80 sekian sampai 90 sekian kilometer. Ya, jadi antara 80 sampai 90-an kilometer. Dan dihitungnya dari batas kota kita. Ketika kita melakukan perjalanan, dihitungnya dari batas kota kita ketika keluar, ya. Misalkan kita mau ke arah Semarang, misalkan Tuban mungkin, ya, maka ngitungnya 0 kilometernya itu dari batas kota kita, yaitu Arjosari. Nah, itu kan kabupaten. Kota. Jadi kotanya di mana? Oh, di Arjosari. Maka 0 kilometernya di situ. Kalau sampai tujuan itu lebih dari 80-an kilometer, maka boleh dia untuk mengqashar dan juga menjamak sholatnya. Nah, kemudian yang bagi an nabbihuna ila khata' ba'dal amah min a'immatil masajid wal musallin fi ba'dil bilad haitsu yusari'una al-jam' baina salawatid dhuhri wal 'asri wa kadzalika al-maghrib wal isya' li adna rashasi aw radhadi min al-matar aw li rihin wal barad. وذلك لأن الشرع أجاز الجمع في الأوقات التي يجوز فيها الجمع عند من يرى ذلك من أئمة للمشقة التي تحصل
linnasi min jarra khurujihim fi ad-dahd wat-tin wala walibtila li thiyabihim wa tadarrahim bidzalika. Nah, ini dikatakan di sini seyogyanya untuk mengingatkan di sini banyaknya kekeliruan dari para orang-orang ya, masyarakat, banyaknya kekeliruan terutama imam-imam di masjid, katanya beliau, untuk melaksanakan jamak di antara dhuhur dan asar atau maghrib dan isya karena hujan yang sedikit ya, karena gerimis atau hujan yang tidak terlalu dahsyat atau kencang, atau karena angin atau karena dingin hawanya. Karena mereka beranggapan syariat memperbolehkan untuk menjamak ketika melihat ulama-ulama melihat atau memandang adanya kesulitan masyarakat untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat berikutnya. Misal begini, jamak karena hujan itu dhuhur sama asar misalkan ya. Nah, di masjid tersebut kita istiqomah atau jamaah masyarakat istiqomah sholat di masjid itu tadi setiap 5 waktu. Nah, kemudian ada satu permasalahan yaitu hujan deras misalkan, yang mengakibatkan repotnya orang-orang tersebut kalau kembali lagi nanti di waktu sholat asar. Nah, kalau seperti itu maka boleh jamak takdim. Cuman diingatkan sama beliau, yang dimaksud masyaqqah atau berat di sini adalah daerah-daerah atau tempat-tempat yang memang tidak terbiasa hujan, dan kalau hujan itu akhirnya banjir atau lumpur atau berat lah pokoknya kondisinya. Tidak sama seperti yang kita alami sekarang. Nah, kalau yang kita alami di Indonesia terutama, apalagi di Malang ya, kota-kota yang sering hujan, ini sebetulnya kalau ada hujan tidak ada alasan untuk jamak takdim karena hujan. Kenapa? Karena hujannya tidak begitu besar atau dahsyat atau juga normal, dan juga karena kita sudah terbiasa dengan hujan. Hingga kalau datang hujan itu ya tidak ada masalah gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang bukan menjadi halangan dan bukan sesuatu yang menghebohkan. Ya, bukan sesuatu yang menghebohkan. Beda dengan kalau waktu di Tarim. Di Tarim pernah kita mengadakan sholat jamak takdim karena hujan. Pernah. Karena di Tarim ini kalau sekalinya hujan banjir. Ya, ketika hujan, karena tidak pernah hujan. Dalam setahun itu hujan itu sangat-sangat jarang sekali. Malah ada sampai sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak pernah hujan, pernah seperti itu. Ya, kita harus bersyukur di Indonesia. Nah, tapi di sana memang hujannya sama sekali langka, cuman ulamanya luar biasa. Orang-orang soleh di sana masya Allah, ilmu di sana juga luar biasa, barokah di sana juga masya Allah. Nah, kemudian ketika saya pernah ngalami itu waktu di sana, kita jumatannya di luar Darul Mustafa ya, di luar pondok. Kemudian ketika sholat waktu khutbah Jumat mau sholat itu hujan deras. Nah, hujan ini pasti kita banjir. Kalau di sana itu pasti banjir, tidak mungkin enggak. Karena airnya tidak meresap, tanahnya itu tidak bisa nyerap air. Ya. Tanahnya itu betul-betul apa ya? Keras gitu, dan kalau ngecembeng air atau menggenang air ya bisa selama-lamanya ngecembeng terus, gendang terus. Kecuali kena matahari, nguap dia dengan air, dengan matahari itu. Jadi bukan tenggelam ya, bukan terus meresap. Kalau kita di Indonesia kan meresap airnya, itu di sana enggak. Sana enggak meresap. Nah, maka itu ketika hujan langsung banjir karena air enggak meresap. Ya, akhirnya betul banjir. Nah, sebelum sholat Jumat diumumkan oleh khatib waktu itu, guru saya lah, Syekh Umar Hussein Al-Khatib. Saya ingat itu. Beliau mengatakan kita sekarang niat untuk jamak takdim. Ya, soalnya ada motor ini, ada kena hujan. Nah, kemudian ketika sholat Jumat, kita niatnya Jumat itu ditakdim dengan asar. Setelah selesai salam Jumat, kemudian berdirilah kita untuk sholat asar. Ya, untuk sholat asar dengan niat jamak takdim. Setelah selesai bubar, setelah wiritan apa segala macam, kita keluar dari masjid itu, ibarat kata kita seperti berjalan ke sungai, lewat sungai. Jadi kita air itu sampai di atas lutut. Nah, saya ingat itu, air di atas lutut. Jadi kita apa?
betul-betul luar biasa keadaannya gitu. Nah, karena di negara-negara yang memang tidak terbiasa hujan. Nah, tapi kalau misalnya kayak seperti di Indonesia yang sudah terbiasa hujan, kemudian adanya apa namanya payung, adanya mantel atau adanya mobil mungkin, atau juga jalanannya itu tidak sampai becek yang membahayakan. Bagus, ya maka tidak perlulah dengan jamak takdim seperti itu, karena kita kembali lagi ke masjid dengan keadaan basah di tanah atau di aspal itu tidak membahayakan juga bagi kita. Tidak sama dengan negara-negara yang tidak terbiasa dengan hujan atau drainasenya tidak bagus, hingga ketika mereka jalan tanahnya sudah jadi lumpur, kemudian kalau dia jalan membahayakan, bisa malah terjatuh di situ. Nah ini ma'fu bisa dia jamak takdim kalau seperti itu. Ya, kemudian ya intinya ngelihat dari kondisi dulu. Ya, walaupun itu rakhsah sebetulnya, walaupun itu ada kesempatan kita untuk melakukannya karena keadaan yang berat atau terpaksa, tapi jangan kita pakai. Ya, jangan kita pakai ketika kondisi sebenarnya tidak begitu berat, hanya alasan hujan saja. Ya, jamak karena hujan, jamak bil matar atau jamak karena hujan itu karena alasan beratnya kondisi untuk kembali lagi ke masjid melaksanakan sholat yang berikutnya. Itu maksudnya. Nah, maka itu dipersilahkan kita untuk jamak takdim supaya tidak kembali repot berangkat ke masjid dengan kondisi jalanan dan lingkungan yang parah ya, karena cuaca yang ekstrim ya, dan lingkungan juga yang ekstrim karena akibat dari cuaca tersebut. Nah, tapi kalau tidak maka tidak perlu seperti itu. Kemudian karena ada mobil juga kan. Fahada dikatakan sama beliau, fahada la yajuzu jamak abadan. Beliau malah mengatakan ini tidak perlu sama sekali, tidak boleh untuk jamak sama sekali karena tidak berat. Ya. Jadi kalau misalkan ada mengambil dalil-dalil dengan karena beratnya atau apa, tidak perlu. Kemudian wa idzan jama'a fa sholatuhu wa idza jama'a, apabila orang itu berjamak sedangkan tidak berat kondisinya, maka fa sholatuhu tsaniyah allati lam taqa fi waqtiha lahqiqi ghaira sahihah wa yajib alaihi an yu'idaha fi waqtiha. Nah, kalau dia berjamak dengan kondisi yang tidak berat atau tidak riskan, maka orang tersebut ibaratnya dia sholat yang belum pada waktunya. Kalau dia punya qadha maka menjadi qadha, penutup dari qadhanya. Nah, nanti ketika sudah sampai asar, dia wajib untuk melakukan sholat asar pada waktunya. Itu kalau kondisinya tidak berat ya. Kalau kondisinya tidak berat dianggap tidak ada katanya beliau. Ya, dianggap tidak apa namanya? Karena tidak berat maka tidak perlu atau tidak diperbolehkan untuk jamak. Lihat sikap. Nah, kemudian fa'an Sayyidina Abdullah bin Mas'ud qala ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qad illa li waqtiha. Aku tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat kecuali salat pada waktunya, illa kecuali annahu jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri bi Arafah wal maghrib wal isya bi jam'in ay bi Muzdalifah. Aku tidak pernah melihat, katanya bin Mas'ud, Kanjeng Nabi sholat kecuali pada waktunya. Hanya saja pernah aku melihat beliau menggabungkan antara zuhur dan asar di Arafah, dan juga maghrib dan isya di Muzdalifah. Itu dalil tentang jamak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada hadithun sahih sharihun fi adamil jamak wa huwa mu'aridun li hadits Ibn Abbas al-Muttarib wa ma warada fil mas'alah min ahadits fil jama' fa sahih anna al-murad bihi al-jam' as-suri jam'an bainal adillah wal jama' wa ajaba bi ittifaq wa qad thabata fi sunnah as-sahihah ma yukarrir al-jama' as-suri wa yu'akkid min fi'li sallallahu alaihi wasallam ta'lim. Walhasil intinya ketika kita merasakan berat, intinya kita dikasih rakhsah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikasih apa namanya? Keringanan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman keringanan ini karena ada hal yang berat ya, untuk kita lakukan. Seperti musafir itu kan berat ya. Walaupun zaman sekarang musafir itu dengan pesawat tapi tetap aja berat. Iya. Karena sebagai dari perjalanan kan siksaan. Iya. Karena walaupun pesawat, walaupun mobil sekarang mudah, jalanan aspalnya enak terus segala macam.
Cuman tetap aja namanya perjalanan itu capek dan ribet dan ya apa namanya berat, pastinya berat. Walaupun naik pesawat Surabaya atau Malang Jakarta 1 jam 1/4 nyampe. Cuman kan sebelumnya dengan bagasinya dengan apa lah ribet lah pokoknya kan. Nah maka itu karena keribetan kita itu tadi, maka kita dikasih keringanan oleh Allah SWT dengan jamak dan juga qasar kalau sudah melebihi batas waktu marhalah atau marhalatain tadi itu. Nah, ketika ada jamak yang memungkinkan kita untuk sholat ketika ada hujan, sedangkan posisi kita ada di hadar atau di kota kita sendiri, maka kita lihat dari sababnya dulu. Karena hujan. Nah, hujan ini kenapa? Ya, karena berat untuk kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat berikutnya. Nah, maka daripada bolak-balik dengan kondisi yang berat, maka boleh melaksanakan sholat asar di waktu zuhur atau isya di waktu maghrib dengan jamak takdim. Ya, berarti nanti waktunya asar tidak perlu lagi ke masjid untuk sholat asar. Waktunya isya tidak perlu lagi ke masjid untuk sholat isya karena sudah dilaksanakan di masjid tersebut dengan berjamaah. Itu. Dan jamak karena hujan wajib berjamaah. Nah, wajib berjamaah. Jadi wajib berjamaah. Jadi imam sholat, imam itu tidak wajib mengucapkan imaman, beda dengan makmum. Kalau makmum wajib mengucapkan makmuman kalau dia bermakmum atau berjamaah dengan seorang imam. Nah, tapi kalau imam tidak wajib mengucapkan imamah. Andai kata ada seorang yang sholat sendirian, kemudian kita di belakang tanpa memberikan isyarat sama dia, biasanya ditepuk tau? Iya. Tanpa memberikan isyarat sama dia, kita langsung usolli makmuman sama dia, sah sholat kita dan menjadi jamaah. Jamaahnya pun juga sah. Walau yang menjadi imam tidak merasa jadi Walau yang menjadi imam tidak merasa menjadi imam, tapi sholatnya sah. Dan juga dapat fadilah jamaah. Nah, kalau fadilahnya kalau imam enggak. Kalau imam beda, ya, karena dia tidak meniatkan berjamaah. Maka menepuk pundaknya imam itu untuk supaya memberitahu kita akan berjamaah dan imam kemudian mengucapkan imaman di dalam hatinya. Sama-sama dapat fadilah jamaah supaya dapat fadilah jamaah sama-sama. Nah, kemudian apa namanya? Imaman tidak wajib seperti yang tadi kita katakan, tidak wajib mengucapkan imaman ketika berjamaah kecuali di 4 macam sholat. Yang pertama, sholat yang tadi kita bahas yaitu jamak takdim karena hujan. Wajib imamnya mengucapkan imaman. Kemudian yang kedua adalah sholat mu'adah. Sholat mu'adah ini sholat yang diulang. Ya, dia sebetulnya sudah sholat. Cuman mungkin kepingin sholat lagi gitu. Dan dia tidak punya qadha. Yakin tidak punya qadha. Kemudian dia kepingin sholat lagi. Nah, maka dia melaksanakan sholat yang berikutnya. Tapi wajib berjamaah. Ya, karena kalau dia sholat sendirian, sholat wajib, sedangkan dia yakin tidak punya qadha, percuma kan apa yang dia lakukan. Mending sholat sunnah. Kecuali dia yakin punya qadha, lah itu lain cerita. Qadha itu dengan sendiri atau berjamaah tidak ada masalah. Nah, kemudian atau misalkan ada rombongan, ada satu orang datang sudah ketinggalan jamaah, terus minta tolong sama kita, tolong aku kancanan aku jamaah. Nah, kalau misalkan yang sudah sholat tadi menjadi imam, maka dia wajib mengucapkan imamah. Nah, kalau dia posisi sudah sholat, kemudian sholat lagi untuk ngancani orang supaya jamaah, sedangkan orang ini yakin tidak punya qadha, maka dia wajib mengucapkan imamah. Nah, itu namanya sholat mu'adah. Atau gini, seorang suami sholat di masjid, nah, kemudian selesai sholat di masjid dia pulang, sampai ke rumahnya dia ngimami istrinya supaya istrinya dapat fadilah jamaah. Ada beberapa masyayikh, beberapa orang saleh melakukan hal yang seperti itu, mengamalkan hal yang seperti itu. Nah, sholat yang pertama tadi gugurkan kewajiban. Nah, sholat yang kedua kalau dia yakin tidak punya qadha, maka sholat yang kedua bersama istrinya tadi menjadi sholat mu'adah namanya, dan wajib mengucapkan imaman. Nah, itu 2. Nah, kemudian yang ketiga, sholat yang wajib mengucapkan imaman bagi imam adalah sholat Jum'ah. Kalau imamnya sholat Jumat lupa mengucapkan imaman, maka batallah Jumatnya, sholat Jumatnya. Otomatis kalau batal sholat Jumatnya batal kabeh. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah sholat nazar.
Ya, nazar berjamaah. Nah, kalau nazar berjamaah ini apa namanya? Kalau nazar berjamaah itu juga wajib mengucapkan imaman. Misalkan ada seseorang yang dia niat mengucapkan dia nazar untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, ketika dia nazar melaksanakan sholat jamaah, ketika dia melakukan sholat jamaah maka wajib mengucapkan imaman kalau dia jadi imam. Nah, itu 4 hal yang wajib imam mengucapkan imaman. Nah, kemudian ini tadi pembahasan tentang masalah itu. Nah, dan insya Allah akan kita lanjutkan selanjutnya yang akan datang. Moga-moga bermanfaat bagi kita di dunia wa akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian tadi sudah kita simak dan kita ikuti penjelasan dari Habib Hasanul Idrus tentang bolehnya menyolat sholat oleh karena